Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik juga begitu kan ya, terkait dengan PA212 ancam terus ya demo ya sampai timnas Israel gagal ke Indonesia. Apa urgensinya penolakan terkait dengan timnas Israel ya? Kalau memang melihat rasa kemanusiaan yang selama ini ya negara-negara Israel dengan Palestina, wah luar biasa begitu kan. Saya mendapat apresiasi sekali langkah-langkah seperti ini, tapi perlu diingat ini adalah olahraga begitu kan ya, bukan soal politis begitu kan. Kalau memang soal politis boleh kita tolak begitu, tapi soal olahraga adu gengsi di situ begitu kan, mau tidak mau kita harus memberikan kebebasan begitu kan, karena ini ada keterikatan dengan FIFA begitu. Artinya dengan internasional di situlah yang kemudian ya berkiprah bersaing di situ begitu. Masalah datang atau enggak ya tergantung dari kebijakan pemerintah bagaimana, tapi penolakan di masyarakat banyak sekali begitu kan ya. Tetapi menurut kami pribadi ya wajar kalau memang itu ditolak begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, PA212 ancam terus demo sampai timnas Israel gagal ke Indonesia. Rasa kemanusiaan itu ya pasti ada ya. By the way ya, kalau logika yang dipakai kayak gitu terus, timnas Jepang dulu ke sini kok enggak diusir ya? Kok mereka jangan juga penjajah loh, bahkan penjajah Indonesia. Tapi itu kan penjajah. Tetapi melihat Israel itu kan melihat situasi dan perkembangan Palestina dan sekarang itu ya itu rasa kemanusiaan begitu, membela saudara-saudara kita di situ begitu kan. Anggapan kan orang kan seperti itu begitu. Diam bikin macet aja sih, udah jangan bikin jelek dunia sepak bola. Kita di luar negeri, oi, ini banyak sekali. Israel jelas menjajah tanah Palestina, jadi harusnya FIFA juga memberikan sanksi seperti pada Rusia. Jika FIFA tidak bisa memberikan sanksi, maka Indonesia yang memberi sanksi. Ya, tim Israel tidak boleh mengibarkan bendera dan lagu kebangsaannya, namanya pun diubah jadi FIFA member. Buat di satu pulau dan dinuklir aja orang-orang kayak gini ya, mencampur adukan olahraga dengan politik. Lebih baik ya memanfaatkan kedatangan tim Israel dengan berjualan cilok, bakso, soto, nasi uduk, kerak telur dan sebagainya. Cari kerja gitu biar ada kesibukannya. Rupanya masih ada orang yang tolol ya, yang nggak ngerti kenapa kita harus tolak Israel. Semoga Pak Jokowi ngerti sejarah kita. Lihat. Nggak perlu demo lama-lama kok, sebentar aja FIFA udah mikir ya mau mindahin turnamen ke negara lain aja. Kalau ada potensi Indonesia nggak bisa ya ngasih tempat pertandingan yang aman. Semangat PA212 ya. Ya kita doakan kalah aja begitu kan. Kalau memang dengan narasi-narasi tidak mau ditolak dan sebagainya, doakan saja kalah begitu kan, begitu logika kita begitu ya. Kalau memang setiap ada Pancasila dan Undang-Undang 1945 laksanakan amanat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945, tolak timnas bola Israel datang ke Indonesia. Israel itu berbangsa penjajah ya dan berlaku politik apartheid ya yang sangat ditentang sejak dulu para founding father bangsa kita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, FPI sudah dibubarkan ya. Berkali ada pasal katanya sehingga PA212 masih diperbolehkan demo. Ini ada pro dan kontra di sini begitu. Karena sebentar lagi di 2023 kalau nggak salah kita melaksanakan timnas begitu kan di situ begitu ya. Kita melihat sepak bola di Indonesia, sejarah-sejarah kita begitu kan ya. Semoga aja timnas kita itu menang begitu dan juara begitu kan, dibandingkan dengan timnas Israel. Ya kita doakan Israel kalah begitu kan, begitu loh kayak kita begitu ya. Yang demo tolak kedatangan timnas Israel dicap kaum celeng, pasukan nasi bungkus ya, kayaknya pengangguran kayak kaum tolol dan toleran. Wah, ada apa begitu kan ya. Tolak kedatangan timnas Israel. Kalau menerima kedatangan mereka yang ada hanya melukai hati rakyat Palestina. Betul sekali begitu. Ada dampak di situ begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Dikutip dari CNN Indonesia, PA212 ancam terus ya demo sampai timnas Israel gagal ke Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, PA212 Front Persaudaraan Islam FPI hingga Ormas Islam lainnya mengancam akan melakukan demonstrasi terus-menerus sampai pemerintah menggagalkan kedatangan timnas Israel ke Indonesia untuk mengikuti Piala Dunia U20. Selama tuntutan kita belum dipenuhi, kita konsisten berkomitmen akan melakukan aksi terus sampai ya tuntutan kita dipenuhi, kata Hosen ya, koordinator lapangan aksi sekaligus staf ya Skum DPP FPI.
Menurut Hussein, Indonesia bisa meniru Qatar yang menolak timnas Rusia pada Piala Dunia 2022. Saat itu penolakannya dilakukan Qatar lantaran Rusia masih melakukan agresi kepada Ukraina. Kalau seandainya Qatar bisa tolak kedatangan timnas Rusia, kenapa kita enggak bisa menolak ya? Hussein menilai Israel tak jauh berbeda dengan Rusia, sebab menurut dia Israel masih menjajah Palestina. Dia pun menyebutkan pemerintah melanggar konstitusi juga membiarkan timnas Israel U20 datang ke Indonesia. Hussein menjelaskan amanat Undang-Undang 1945 adalah Indonesia menolak penjajahan di atas dunia. Pada Undang-Undang 1945 itu tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu kita menjajahkan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan, kata Hussein. Kalau seandainya pemerintah menerima tim Israel datang ke Indonesia berarti pemerintah langgar amanah konstitusi ibunya. Ini kita dengarkan begitu ya, undang-undangnya begitu ya. Ini PA212 FPI dan sejumlah ormas lainnya melakukan demo tolak timnas Israel U20 datang ke Indonesia di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada siang ini. Bahkan mereka menolak lantaran menganggap Israel masih menjajah Palestina. Timnas Israel akan tampil di Piala Dunia U20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Piala Dunia U20 akan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Kedatangan timnas Israel ke Indonesia memunculkan polemik ya. Sejumlah penolakan muncul terutama dari Majelis Ulama Indonesia MUI dan ormas-ormas Islam di tanah air. Bahkan MUI mendesak adanya pertemuan dengan pemerintah untuk membahas soal timnas Israel U20. Ketua MUI Sudarnoto Abdul Hakim menyebutkan bahwa semua ormas Islam di Indonesia tegas menolak kehadiran timnas Israel U20 untuk berlaga di Indonesia. Bahkan Sudarnoto menyatakan hal itu telah disepakati dalam pertemuan antara MUI dengan ormas-ormas Islam di Indonesia baru-baru ini. Semua ormas Islam yang hadir menyatakan sikap menolak kehadiran timnas Israel, kata Sudarnoto. Lah, dasar inilah yang kemudian banyak sekali begitu kan. Ada Gubernur Koster ya kirim surat tolak timnas Israel 20 ya tanding di Bali dan banyak sekali muncul spekulasi begitu. Artinya apa? Artinya penolakan ini adalah rata atas nama rasa kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina begitu kan. Bagaimana ya Israel menjajah saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan ada pembunuhan dan sebagainya begitu kan. Bahkan di sini sudah disebutkan Jokowi violent Israel ya ya Israel meme banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu kan. Tetapi melihat perkembangan hari ini antara politik dan olahraga itu beda. Tetapi di Indonesia yang namanya olahraga pasti dicampuri dengan politik begitu kan ya. Karena pada akhirnya semua institusi yang ada di Indonesia pasti dicampuri ya politik. Bahkan ya ketuanya dari politisi, dari kalangan politisi begitu kan. Ya mau tidak mau apakah sebenarnya terjadi yang diperjuangkan oleh bangsa kita ya mau tidak mau kita harus melakukan itu begitu ya. Saya rasa tidak berani untuk menolak hal seperti itu begitu. Kalau Qatar kan memang berani, dia orang-orang negara-negara kaya begitu kan. Indonesia kalau ada penolakan terhadap Israel maka kemudian ini akan dicondong ya akan diberikan statement yang negatif begitu. Tapi kalau memang dia punya keberanian besar terhadap pemimpin kita Pak Jokowi ya ditolak aja begitu kan. Karena ini atas nama peri kemanusiaan kita begitu kan kepada saudara-saudara kita di Palestina begitu kan ya. Ini soal politis dan olahraga begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.